pertama saya izin memperkenalkan diri lagi Bu. Ya. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya berkuliah di Universitas Siliwangi semester 5. Dan saya izin wawancara Ibu beberapa pertanyaan soal sekitar dan mungkin pertama boleh mengenalkan diri dulu Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hotimah. Saya perawat. Saya ditugaskan sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Cibudul dari tahun 2018 sampai insya Allah sampai pensiun. Bulan depan saya pensiun. Cukup. Apa fokus utama pelayanan kesehatan yang sudah dikembangkan di Puskesmas Ciledug? Yang namanya pelayanan kesehatan, tentunya pelayanan kesehatan yang sudah dititik beratkan di puskesmas. Untuk sekarang yang lagi booming itu CKG, cek pelayanan gratis. Cek pelayanan gratis ini awalnya harusnya orang-orang yang ada di wilayah kerja puskesmas juga melakukan cek kesehatan gratis ke puskesmas pada saat kali ulang tahunnya atau sebulan setelah kali ulang tahun. Tetapi tidak ada yang datang. Akhirnya kita jemput bola ke masyarakat melalui Pak Lurah, melalui Pak RW untuk kita melakukan CKG di RW. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Target kita per hari harusnya 30 orang yang terlaksana CKG, tetapi belum kesana karena memang pelayanan kesehatan di puskesmas itu di Kota Tasik khususnya masih jam 7.30 sampai jam 14. Jam-jam itu orang yang produktif masih produksi, berarti jamnya bekerja. Jadi datang ke sini hanya hari Sabtu. Itu pun kalau misalnya mereka mau, kalau tidak ya seperti ini. Langkah kita melakukan cek pelayanan kesehatan gratis itu jemput bola ke instansi, ke SD, ke SMP, ke kantor yang lain dan ke masyarakat. Bagaimana puskesmas Ciledug ini mengelola dan mengawali program-program kesehatan seperti imunisasi dan kronis? Kalau imunisasi kita kelola melalui pelayanan di KIK atau di kesehatan itu dan kita kalau imunisasi puskesmas Ciledug belum 100%, tetapi alhamdulillah yang ditargetkan oleh kepemerintahan di 9,5%. Adapun yang masih mitos imunisasi di puskesmas Ciledug masih ada menolak di kubu-kubu tertentu, ya, kubu tertentu masih ada yang menolak, tetapi kita tetap bersosialisasi kepada mereka, melakukan edukasi terkait dengan baiknya imunisasi untuk bayi, untuk ibu hamil, untuk anak-anak sekolah juga sama. Walaupun memang kita kebanyakannya jemput bola juga sama. Kita punya suatu inovasi namanya kamu adalah kantong imunisasi. Jadi kita melakukan pelacakan ke setiap melalui inovasi tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala terbesar yang dihadapi puskesmas dalam melayani masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya seperti tadi saya katakan terkait dengan program pemerintah yang baru CKG.
tidak mau datang ke puskesmas. Kita melakukan edukasi ke lintas sektor, kelurahan, ke RW, ke RT, ke kader melalui perintah dari Selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di puskesmas? Langkah-langkah kita selalu solid dengan rekan-rekan puskesmas. Kita selalu berbicara terkait dengan program yang baik harus terus berkelanjutan, baiknya lebih baik lagi atau dipertahankan, yang kurang kita bantu sama-sama sehingga program tersebut nilainya. Nilai di puskesmas gimana ya? Akreditasinya, kita akreditasi di tahun 2023 bulan Oktober, hasilnya di bulan Desember. Oke, saya kira ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan? Kita punya PKP setiap bulan. PKP tersebut diisi oleh masing-masing programmer di saat rokok itu rapat setiap bulan. Biasanya kita dilakukan di tanggal 3 sampai tanggal 5. Di saatnya itulah kita membuka PKP tersebut. Jadi bila mana ada teman yang belum mengisi, disilakan untuk mengisi. Bila mana ada yang berkurang, disilakan bulan depannya untuk menambahkan, sehingga program tersebut bisa terlaksana. Tahu itu PKP masih baru ya? PKP itu dari dulu juga ada, iya. Jadi itu memang nilai rapotnya puskesmas itu di PKP. Ya. Jadi setiap bulan, kalau misalnya ini contohnya PTM, programnya PTM itu setahun misalnya harus 10.000 nih yang dapat, berarti kita baru 12. Bulannya berapa nih? Itu sekali. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada inovasi atau program baru yang sedang direncanakan untuk peningkatan layanan? Inovasi kita sekarang itu gerakan masyarakat berentas PBC. Karena di puskesmas ini setiap bulannya bertambah terus PBC-nya. Satu sembuh yang datang dua, yang satu sembuh yang datang terus, sehingga kita dengan programmer punya inovasi gerakan masyarakat Cegati. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini Gang Batai ini masuk ke penilaiannya KIC. Berarti yang di Pusring itu TBC memang di Cihideng banyak itu di Tugu Raja, paling banyak di Tugu Raja. Tapi Tugu Jaya Negara Banyuwangi juga. Jadi yang tadinya